Herian Sawijaya yang pada hari ini di posisi Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, seperti di profil terlampir, saya di S1 Sistem Informasi dan di UJA, Ilmu Ekonomi Sains Keuangan Daerah, dan di Universitas Dirgantara Bangsa, Magister Sistem Informasi. Singkat saja, langsung, Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, intinya respon konsumen terkait masalah membangun bisnis dengan brand lokal itu cukup menjanjikan. Karena berdasarkan informasi yang kita langsir dari seperti Niaga Hoster, bahwasanya 93,3% masyarakat Indonesia terbukti bahwasanya lebih percaya kepada produk lokal. Nah, dari produk lokal ini intinya trust dari hasil brands yang dihasilkan dari produk itu, bahwasanya masyarakat Indonesia masih tingkat kepercayaan sangat tinggi dibandingkan dari produk asing yang hanya 71,5%. Nah, dari sisi pasar tentunya dengan kondisi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal ini, tentunya masyarakat dalam dunia pasar khususnya digitalisasi perlu ada bahwasanya promosi yang berbasis teknologi informasi. Nah, meskipun inovasi pada kondisi hari ini pasti banyak tertinggal dalam promosi khususnya di dunia marketplace, di e-commerce tentunya dengan adanya informasi dalam pertemuan hari ini dapat memberikan gambaran bahwasanya tren dalam digitalisasi dunia marketplace ataupun e-commerce yang menempel di sana sangat besar sekali dan ruang bisnis kepada untuk jangka panjang Indonesia sangat menjanjikan. Di sisi lain juga dalam resort pasar meski masih dalam bisa bertahan, kita lihat mengandalkan taktik pemasaran tradisional. Bahwasanya taktik tradisional ini tentunya mengikuti kondisi tren masyarakat yang hari ini masih menganut sistem sektor basis dan sistem ekonominya. Karena memang keterbelakangan masyarakat kita memang ada pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dari sektor basis. Makanya dengan digitalisasi ini sebagai penunjang informasi kecepatan dunia pasar teknologi yang berbasis e-commerce yang mungkin nanti bisa berikut kompetisi dalam dunia marketplace. Bapak Ibu sekalian, karena dalam respon pasar ada 5 tantangan digitalisasi ekonomi Indonesia, seperti disampaikan dari narasumber 1 dan 2 tadi, bicara tentang komparasi, sangat jelas sekali, saya di sini bicara secara deskripsi aja, bahwasanya kita karena hari ini menganut dalam kondisi revolusi industri, revolusi 4.0 tentunya, seluruh negara kita dalam satu perahu. Dulu negara-negara itu bergerak sendiri-sendiri dalam sistem ekonominya, dalam perdagangannya. Karena dalam revolusi industri ini antara internet dan robotik sehingga kita seakan-akan seperti dalam dunia yang satu kapal, yang mana antara negara satu dan lainnya semua dalam bisnis itu terintegrasi dan tergabung dalam kepentingan yang sama. Nah, untuk mengikuti inovasi perkembangan tentunya tidak selalu mudah, banyak sekali persoalan-persoalan, tentunya banyak hal yang mempengaruhi dalam tantangan digital ekonomi ini, tidak lepas dan mungkin dalam kondisi negaranya, kondisi sebuah negara ataupun kondisi sebuah bangsa, bahwasanya karena Indonesia hari ini mengalami sistem defisit anggaran, tentunya kita harus bagaimana memberdayakan sumber komoditi yang mampu nanti menjadi daya value added, nilai tambah untuk berdaya jual ekspor. Nah, maka dari digitalisasi sistem ekonomi Indonesia ini tentunya banyak kasus yang dihadapi dalam investasi digital di Indonesia hari ini berikut sebagai berikut. Pertama tentunya dari seperti disampaikan tentunya sangat jelas juga tantangan cyber security ya, karena memang dunia cyber security hari ini memang menjadi tantangan besar bagi pelaku-pelaku bisnis dunia online, apalagi banyak ancaman serangan-serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, mungkin apakah itu hacker, ya, cracker ataupun kelompok-kelompok yang memang hobi mendistribusikan malware dan virus macam-macam, sehingga banyak kasus sekali yang dihadapi banyak pelaku usaha dunia all shop ya, bisnis di dunia online mengalami kerugian besar. Makanya daripada itu setiap pelaku bisnis dunia online yang memang hari ini yang mereka harus terlibat dalam kelompok-kelompok grup besar ya, seperti marketplace seperti yang dijabarkan oleh narasumber pertama dan kedua tadi, baik itu di Shopee ya ataupun di JD.id dan lain-lain, mereka sudah tingkat security tingkat tinggi ya, berbasis sudah secure socket layer
atau SSL ataupun mereka sudah memiliki cloud ya, sistem cloud yang memang menunjang database backup data sehingga jika terjadi ada ancaman atau serangan-serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang mana merugikan pihak pelaku usaha ataupun e-commerce yang menempel di sana lebih meminimalisir. Selanjutnya ada persaingan yang mungkin hari ini memang sangat ketat sekali, apalagi dengan percepatan informasi, perdagangan antar dunia, antar negara yang memang hari ini tidak ada bisa batasnya. Karena memang konsep pasar itu memang dunia pasar itu tidak bisa dibatasi. Walaupun dalam kebijakan pemerintah sendiri berusaha bagaimana memberikan policy di mana ada fungsi pasar di sana bermasalah harga, namun dari kondisi aktualisasinya pasar itu sudah dengan sendirinya walaupun ada intervensi oleh pemerintah. Selanjutnya ada pembangunan sumber manusia. Nah, hari ini memang dengan adanya digitalisasi mapping government, digitalisasi mapping education, dan digitalisasi marketing ya, itu juga akan menunjang bahwasanya setiap pengelola berbasis teknologi informasi, apakah itu website, e-commerce, ataupun mungkin marketplace ya, itu mereka harus memang meningkatkan informasi, tingkat security ataupun layanan informasi yang lebih friendly dan ramah. Ketiga, ketersediaan internet yang mumpuni. Nah, tantangan Indonesia hari ini memang pemerataan informasi yang memang diupayakan oleh Kementerian Kominfo, khususnya di Tanjung Jabung Barat, hari ini memang berusaha melakukan pemerataan internet di tingkat kecamatan. Makanya pemerintah bersinergi dengan pemerintah pusat melakukan program-program bagaimana internet ini mampu diakses oleh di tingkat kecamatan dan desa. Kita memang hari ini sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, di Tanjung Jabung Barat khususnya ada 134 desa dari 13 kecamatan. Yang memang hari ini ada beberapa daerah titik yang memang terisolir ya, yang memang spot-spot titik terkoordinat terkait masalah akses lemparan informasi internet ini masih terbatas. Makanya dari tersebut berusaha bagaimana akses internet ini mampu terjangkau ke masyarakat bawah di grassroots sehingga layanan informasi berbasis digitalisasi market seperti marketplace dan e-commerce ini betul-betul mampu disentuh di masyarakat di tingkat bawah. Tantangan ketiga tentunya berkaitan masalah regulasi dan aturan. Ini sebagai kebijakan oleh pemerintah, walaupun dalam kondisional, bahwasanya teknologi informasi itu secara prinsipnya kita alami bersama, itu lebih melampaui batas dari aturan. Ya, aturan kita baru mengatur terkait masalah aturan-aturan tertentu, masalah tentang pengolahan basis teknologi, namun perkembangan teknologi informasi sangat cepat sekali, ya, bisa 10 langkah dari kondisi aturan regulasi hari ini, sehingga pemerintah berupaya untuk menyesuaikan kondisi percepatan informasi ini, khususnya bagaimana terkait masalah regulasi ini ya melalui Kominfo tetap melakukan pengawasan, pengendalian terkait masalah informasi yang berkembang ataupun yang didistribusikan melalui layanan-layanan sosial media ataupun layanan komersial. Kenapa marketing bagi brand lokal itu penting ya? Tentunya konsumen bisa mudah untuk menemukan brand kita kalau memang kita sebagai promos produk ya. Dengan upaya marketing yang baik, tentunya konsumen ya, masyarakat ataupun pelanggan tentunya akan mampu mudah untuk menemukan produk yang kita promosikan. Kedua, faktanya hari ini bahwasanya 50% dari calon pembeli akan melakukan riset ya, seperti disampaikan oleh narasumber sebelumnya, setelah melakukan riset secara online sebelum melakukan pembelian. Masyarakat kita ini lebih aware ya, maksudnya mereka walaupun memang banyak produk-produk dari tampilan seperti ataupun dari seperti disampaikan narasumber sebelumnya, tampilan foto ataupun bentuk picture itu sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Namun intinya masyarakat ataupun konsumen juga telah melakukan menguji bahwasanya riset online dari proses pembelian itu 60% pembeli telah melakukan dengan mencari informasi mulai dari fresh ya, mulai harga, terus informasi ya, informasi produk itu sendiri, terus gambar produk itu juga mereka lebih kritis dan lebih lebih apa? Lebih jeli ya, bahwasanya kadang produk yang ditampilkan mungkin tidak sama produk yang dihadirkan. Kedua, ulasan pembeli. Nah, ulasan pembeli menjadikan referensi besar juga bagi calon pembeli, bahwasanya
dari para pembeli sebelumnya, memberikan referensi informasi bahwasanya produk yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan harapan oleh konsumen. Ketiga, itu ya selanjutnya itu kualitas customer service. Nah, kualitas customer service merupakan bagian dari proses tingkat partisipasi masyarakat ataupun pelanggan untuk merespon bahwasanya produk yang ditawarkan itu sangat baik. Karena jika CS ataupun customer service mampu memberikan informasi dengan baik, bahwasanya tingkat partisipasi atau tingkat peduli dari para calon pembeli ini akan responnya positif. Ya, selanjutnya berkait masalah idealnya, bahwasanya setiap kali konsumen melakukan riset, nama brand kita ataupun produk yang bakal ditawarkan akan terlihat dari hasil pencarian. Ya, apakah itu melalui search engine, ya SSO, search engine optimization, atau melalui produk lainnya. Sebab kalau brand kita tidak ditemukan, tentunya masyarakat ataupun calon pembeli hanya mengenal dengan kompetitor. Ya. Kompetitor seperti disampaikan tadi banyak sekali e-commerce yang menawarkan produk yang sama. Baik, Pak. Mohon maaf untuk waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Pak. Baik, saya persingkat. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kita waktu terbatas, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara singkat, secara lengkap dan rinci. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari slide yang sedang saya tampilkan berkait masalah 11,7 juta ya UMKM hari ini sudah mengarah ke go online ya. Bahwasanya tingkat partisipasi masyarakat berbasis usaha menengah ya, kecil dan menengah ya, mikro, kecil dan menengah sudah diarahkan, sudah berbasis online. Selanjutnya juga sampai ditargetkan sampai 2023 sampai mencapai 30 juta. Misalnya bisnis yang berkembang di Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Berkaitan masalah bagaimana strategi tentunya viral marketing ya. Ini masalah experience marketing ya, agar calon konsumen bisa merasakan bagaimana produk yang kita promosikan itu bermanfaat untuk kebutuhan keseharian. Contohnya itu tentunya seperti billboard ya, saya tampilkan hari ini billboard Gojek yang sangat viral di era tahun 2017, yang mana memang ketika dia menampilkan billboard ini banyak respon ataupun dari pihak konsumen merespon sangat tinggi ya, sehingga itu menjadi billboard yang sangat viral dan pernah menjadikan pembahasan di tingkat banyak forum ya. Nah, menyampaikan lebih tepatnya tentunya berkaitan masalah strategi marketing ya, bagaimana menyasar pelanggan atau konsumen lebih tepat dari demografi ya, ataupun hobi, termasuk media sosial yang digunakan. Juga menyasar tentunya, dari seperti saya sampaikan tadi, dari CEO Insaf Digital Agency, contohnya Rinaldi Fianza, bisa mengatakan salah satu pemasaran bisnis tak berhasil adalah karena tidak tahu harus menawarkan produk pada siapa. Nah, ini yang menjadi tantangan besar para pelaku bisnis kita, khususnya brand lokal, bagaimana pemasaran yang bisa kita tawarkan nanti, ini kepada siapa market yang mau kita tawarkan. Tentunya dari proses tersebut ada efeknya, bahwa bisnis tersebut hanya menghambur-hamburkan biaya. Seperti disampaikan Pak Uto tadi, dalam mengembangkan sistem teknologi tentu membutuhkan biaya yang besar, namun kita harus juga lebih bijak bahwasanya dalam strategi pemasaran marketing tentunya biaya efisiensi menghambur-hamburkan biaya ini tidak berdampak kepada sasaran akan menjadi pemborosan. Hingga jika disebut ya bisa masuk sampai 29 lain yang gagal karena dalam menghabiskan promosinya. Ya, ini pendapat juga Gorando Gursendi ya, CEO Garis Temu ya, mengatakan mereka yang sedang berinteraksi ya, seperti berantuisi ya, jadi menyentuh sisi emosional, terus juga keterikatan emosional konsumen banyak bermanfaat bagi brand yang kita promosikan, karena 80% diantaranya tidak ragu dalam mempromosikan brand pada pihak lain. Ya, dalam meningkatkan pemasaran tentunya itu berkaitan masalah tentang bagaimana promosi sering di berbagai platform ya, seperti disampaikan para narasumber sebelumnya. Terus kejelian ketika bagaimana iklan yang kita publish itu mampu dibaca ataupun direspon banyak calon konsumen ya, sehingga riwayat produk yang kita promosikan itu dapat direspon ataupun dibaca oleh pihak calon pelanggan. Ya, di sini saya ngambil contoh ke online ya, beberapa website bahwasanya
seperti disampaikan sebelumnya, memang ada 150 juta ya pengguna, ataupun 73,7% dari total populasi kita. Bahwasanya dikatakan brand itu terus berkembang dan melalui promosi online itu penting dan wajib ya. Tipsnya tentu selanjutnya bagaimana menjalankan promosi ya, kegiatan digitalisasi ini tentunya potensi pendapatan jutaan pelanggan akan hilang karena kita melakukan kegiatan secara offline, karena memang hari ini memang zamannya sudah zaman digital, sistem informasi. Ya, ini salah satu ya media set engine ya. Mungkin kita bisa juga coba satu langsung ke Google, yang mana Google memang merupakan layanan terbesar hari ini yang digunakan banyak semua informasi. Nah, contohnya kita keyword aja beli pakaian, yang mana di situ akan menimbulkan banyak informasi ya, layanan marketplace ataupun e-commerce ya, salah satunya di sana ada Shopee dan atala.co.id. Di sana sebelah kanannya ada informasi iklan dan sudah menampilkan brand, harga, dan jenis produknya. Sehingga memang memudahkan para calon konsumen untuk mencari informasi berapa besar informasi berkaitan masalah layanan marketplace dan layanan perdagangan secara online hari ini sedang berjalan dan berkembang. Nah, dari informasi seperti tadi ya, baik itu portal ataupun website sendiri yang kita berikan ya, tentunya kemungkinan besar layanan yang diberikan ini dalam proses search engine melalui Google dengan kata keyword atau kata kunci ya, memberikan informasi sangat cepat dan mudah bagi para calon pelanggan dan memberikan kemudahan ya, bahwasanya branding yang kita lakukan atau kita promokan baik dari tampilan, logo, layout ataupun jenis produk akan mempengaruhi dan responsif dari pihak calon pelanggan. Kedua, berkait masalah tips bagaimana mempromosikan brand lokal, tentunya memaksimalkan lokal SEO ya. Tentunya lokal SEO ini tentunya search engine optimization ya. Ini tentunya bahwasanya 40% pengguna Google dengan melakukan pencarian lokal. Nah, dengan lokal SEO ini untuk melakukan optimasi website agar mampu tampil semua informasi ya, usaha yang sedang kita promosikan dan memiliki waktu-waktu ataupun lingkup wilayah-wilayah yang kita tentukan. Contohnya seperti wilayah Yogyakarta ataupun Jambi ya, memudahkan para pencari informasi khususnya dagang ya, brand-brand yang kita promosikan itu lebih mudah dicapai ataupun mudah dijangkau. Ya, ini salah satunya ya, kita coba melihat dari informasi melalui search engine ya, itu beli baju brand lokal, bahwasanya di sana akan tampil banyak sekali informasi ya, harga ataupun produk yang mereka promosikan, termasuk harga, klasifikasi produk ya, terus jenis marketplace ataupun e-commerce-nya produk dari mana yang mempromosikan, apakah itu Lazada, Shopee, dan atau Tokopedia ataupun marketplace lainnya. Nah, di samping itu lain juga, kita ada juga perlu tips berkaitan masalah promosi brand lokal. Dari sisi bagaimana produk kita ini bisa cepat ya, dengan mudah dan gratis ya, secara presensi tidak harus mengeluarkan biaya melalui Google Business. Seperti ditampilkan ini ya, kita mencontohkan di web, bahwasanya ketika dia mengaktifkan fungsi Google Map, Google Business-nya, sehingga ada banyak informasi di sana yang mulai dari alamat ya, jalan, termasuk jam waktu mereka aktif, termasuk informasi kontaknya, sehingga memudahkan para calon pelanggan ketika ingin mempromosikan produknya ini melalui produk jenis layanan Google Business, dan ini free ya. Ada juga yang premium, namun untuk memudahkan tidak mengeluarkan biaya yang besar bisa melalui promosi brand lokal bisnis. Ya, tips selanjutnya ciptakan bagaimana bayar personal ya, tentunya ini bagaimana target kita sesuai dengan tepat ya, bagaimana merupakan representasi tipikal target konsumen kita, dan berdasarkan riset tadi seperti berdasarkan geografis, tingkah laku, kepribadian semacam. Bahwa berdasarkan survei 10% bisnis berhasil meningkatkan pemahaman pada konsumen ya dengan bayar personal. Apa dampaknya? Tentunya kita bisa tahu sendiri di sini bahwasanya apa yang dilakukan menciptakan persona itu untuk melakukan riset mendalam ya, mengenali masalah konsumen ya, terus identifikasi tujuan konsumen dan bagaimana bisnis Anda bisa menjadi solusi ya. Terus kategori setiap persona dan ciptakan bayar persona negatif. Nah, tips selanjutnya tentukan nilai jual ya. Di sini tentunya banyak sekali produk-produk yang sama ya, dan ini kompetitor akan mencari nilai ataupun nilai brand yang memang menjadi daya saing untuk setiap para
produk yang ditawarkan. Seperti hal yang kita tampilkan hari ini, produk yang sedang eksklusif yang dibuat dengan handmade ya, dengan tangan, itu salah satunya seperti Austin Harness ya. Dia mempromosikan produknya dengan sangat 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 baik ya, sangat sangat familiar, dan juga membuat nilai tambah dari produk yang bakalan dipromosikan. Mulai dari packing tentunya ya, ini kan sebagai daya tarik juga seperti yang sudah disampaikan oleh pihak narasumber sebelumnya, sangat jelas. Ya, tips selanjutnya ya dalam promosi brand lokal, apakah itu kita melalui blog ya, melalui blog, website, ataupun mungkin menempelkan ke lain-lain sosial media, tentunya banyak brand lokal yang masih segan ya, ataupun enggan bahwasanya ini tips marketing yang paling penting yang perlu diperhatikan semua pelaku usaha yang melalui basis sosial ataupun marketplace dan e-commerce. Ada 6 sampai 10 konsumen mengaku bahwa saya value dari produknya. Value yang berupa informasi bermanfaat ya, seperti tips, panduan ya, informasi promo yang up to date ya, yang mana kaitannya dengan produk yang sedang kita tawarkan. Artinya melalui blog tentunya para calon pelanggan konsumen jadi bisa lebih dekat dengan produk brand yang sedang kita promosikan melalui konten marketing. Dalam hal ini marketplace kredibilitas brand lokal ya, jadi perhatian banyak ya di pembahasan forum ya, seperti di salah satu platformnya milik si Uwitan, bahwasanya pengrajin furniture ini memang dia lakukan informasi data secara up to date ya, sehingga para pembeli calon konsumen ini mendapatkan informasi yang terus berkembang ya, sehingga tidak 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 kaku ya, bahwasanya Witan ini menjadi rujukan bahwasanya informasi yang mereka sampaikan itu sangat menarik dan dinamis. Tips selanjutnya ada kelola media sosial resmi. Nah, ini tentunya banyak hari ini pelaku usaha yang memang belum mampu mengelola secara portal, blog, atau website, ataupun mungkin bisa menembus ke layanan marketplace yang besar ya, marketplace yang besar ataupun e-commerce, sehingga mereka memberikan layanan melalui media sosial, mungkin seperti di Facebook ataupun di Instagram dan Twitter ya, sehingga memberikan pengalaman konsumen bahwasanya hampir 71 konsumen ya, tidak ragu merekomendasikan ke orang lain bahwasanya akun yang akan diberikan ke follower itu terus semakin baik, karena layanan sosial media ini sangat cepat dan mudah karena hari ini pengguna sosial media di Indonesia terbesar ya, sehingga banyak pihak platform ini menggunakan layanan resmi melalui sosial media. Baik, Pak. Mohon maaf untuk Ya, waktunya tinggal semenit lagi ya, Pak. ya, saya singkat aja. Ini salah satu layanan melalui sosial media resmi ini di Instagram ya, seperti Sobat Velvet ya, yang melakukan informasi produknya ya, tersebut, dan followernya sudah cukup tinggi ya, sampai 10.000 di postnya ya, dan followernya sudah 10.005 dengan kurun waktu yang sangat singkat. Ya, terkait masalah pengolahan sosial media marketing ini, tentunya ada beberapa tips yang bisa kita tawarkan. Pertama, bentuk tim pengelola. Ya, penting tim pengelola bahwasanya sosial media ini ada tim kreator ya, yang memang cukup familiar dengan dunia teknologi, sehingga dia mampu mengemas dan mengelola konten dengan baik untuk menciptakan daya tarik bagi para konsumen bahwasanya informasi yang sedang dibangun itu sangat informatif. Kedua, kalender konten. Masalah bagaimana memudahkan para pembeli ataupun penyedia jasa menyatukan semua waktu sesuai dengan ditentukan, sehingga konten yang sedang kita promosikan atau kita terbitkan ya itu terus berjalan sesuai dengan produk yang sedang kita tawarkan. Jadi seperti misal ada produk-produk baru yang sedang dipromokan, dan dari sisi kalender konten ini akan mengatur schedule ya, bahwa sehingga produk tersebut akan di-view kan, diekspos ke pihak follower akan pada waktu yang sudah ditentukan. Ketiga, ya tips masalah tentang sosial medical marketing ini tentunya mendengarkan saran dari masukan dari konsumen. Misalnya banyak saran masukan konsumen terkait masalah jadi buat apakah itu mengikuti kuis ya atau semacamnya, sehingga nanti dari hasil yang kita buat tadi itu menambah
bahwasanya brand yang sedang kita promosikan itu semakin sempurna dan semakin punya daya tingkat kepercayaan trust kepada para calon konsumen. Selanjutnya ada tips bagaimana promosi brand lokal ini, tentunya gunakan strategi ad dan efektif ya, iklan ya, merupakan iklan ya. Memang ini sedikit agak lebih ya kepada pelaku-pelaku usaha e-commerce, bahwasanya harus menggunakan iklan seperti disampaikan tadi apa, melalui layanan platform Google Ads ya, Instagram Ads, YouTube Ads, Facebook dan TikTok Ads. Dan hari ini memang layanan platform ini memang sedang banyak pengguna ya. Hari ini hampir semua pengguna smartphone layanan portal ini sering dikunjungi ya. Baik, karena tadi seperti waktu kita tinggal terbatas ya, salah satu juga WhatsApp Business juga merupakan salah satu media aplikasi yang memang menjadi bisnis saat ini tren banyak digunakan banyak layanan online ya, mudah, murah meriah dan cepat ya informasi. Karena fiturnya lengkap, kedua konsumennya lebih mudah ya, terus bisnis yang dibangun itu akan mudah tercipta trust-nya karena bisa berinteraksi kepada pihak penjual dan pembeli. Terus juga promosi produk ya, karena fitur katalog yang dibuat ataupun dipajangkan itu lebih mudah, singkat dan cepat ya, pada masalah harga dan deskripsi, dan para calon konsumen ataupun pembeli akan mudah mendapatkan informasi kalau memang ada komunikasi antara pihak pembeli dan penjual. Baik, ini salah satu informasi ya, layanan bisnis WhatsApp Bisnis yang sedang diintegratifkan. Biasanya hari ini memang pelaku portal, apakah itu menggunakan website pribadi ya, dia akan integrasikan ya melalui interface-nya itu ke website WhatsApp Bisnis, sehingga memang ketika pihak konsumen membuka informasi melalui browser ya ataupun website yang sedang kita promosikan, dan konsumen bisa juga langsung mendapatkan informasi kontak kepada para penyedia layanan tersebut untuk menentukan produk-produk yang sedang mereka promosikan. Salah satunya seperti yang kita tampilkan hari ini ya, produk Prodifect, produk salah satu produk yang bergerak di layanan seperti tas, pakaian dan lain-lain, sehingga di sana ada menampilkan kontak WhatsApp Bisnis, sehingga para calon pembeli ataupun konsumen mudah mendapatkan informasi dengan cepat ya, tanpa harus menunggu lama-lama. Dulu seperti email ya, namun hari ini bisa berkontak pada real time pada kondisi yang sama. Selanjutnya ya, salah satu tips yang bisa dilakukan para calon untuk mempromosikan produk brand lokal itu tentunya jangan lupa tawarkan promo dan diskon ya, karena itu salah satu media yang sangat ditunggu banyak para calon konsumen, bahwasanya ada promo dan diskon ya, bahwasanya konsumen akan mengejar produk atau brand yang sedang kita promosikan. Baik itu tinggal di website ya. Halo ya. Mohon maaf Pak, Karena hampir dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin bisa langsung ke bagian closing statement Pak. Ya. Dan nanti dapat dilanjutkan lagi di sesi tanya jawab Pak. Baik ya, karena ini memang sudah masuk ke tip ya. Tentunya dari promosi produk tadi kita ada sampai 14 ya, saya singkat saja karena lakukan tentunya bagaimana mempromosikan produk brand lokal itu tentunya sampai 14 itu bagaimana di samping kita mempromosikan produk itu melalui sosial media ataupun melalui layanan marketplace, tentunya jangan lupa kepedulian terhadap lingkungan ya, karena ini penting ya, bahwasanya di samping kita mempromosikan produk kita ya brand lokal, tentunya juga kita jangan lupa berkaitan masalah corporate social responsibility ya, masalah CSR. Ini penting sekali ya, portal yang sudah melakukan dan menjalankan ini, karena hampir ya 60% rela menggunakan uangnya produk dari brand kita, dan kita juga bisa mampu mendistribusikan dari hasil penjualan tersebut melalui CSR. Salah satunya produk yang dilakukan oleh Starpros ya, karena memang dia brand lokal ya, melakukan CSR dan Starpros, di mana Starpros rela menghentikan produk komersilnya demi untuk melakukan pemberian gratis ke kita ya. Ini sangat baik sekali dan menjadikan contoh pada brand-brand lokal lainnya di perkembangan hari ini, sehingga memang bahwasanya produk yang sedang ditawarkan ini memberikan salah satu daya tarik atau trust kepada produk yang sedang dipromosikan, sehingga bahwasanya tidak hanya bicara tentang komersil, tapi kita juga bicara tentang manfaat terhadap lingkungan.
Mungkin itu aja saya karena dibatasi waktu yang eh, dalam pertemuan ini, sehingga closing statement-nya intinya kita dalam mengenal produk lokal, mempromosikan produk-produk lokal dalam kondisi hari ini memang wajib sudah berinteraksi dengan dunia teknologi. Intinya apakah melalui layanan portal ya, website ataupun melalui layanan sosial media bisnis ataupun mungkin kita melalui layanan-layanan yang memang sudah berhubungan dengan marketplace ataupun e-commerce. Singkat kata itu aja yang mungkin dari kami, lebih kurang kami mohon maaf bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mungkin tanya jawab pertanyaan mungkin kami akan mengikuti perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri atas pemaparannya yang sangat insightful, di mana saat ini produk lokal cukup menjanjikan karena masyarakat Indonesia lebih percaya dengan produk lokal. Dan namun ada beberapa hal yang tetap perlu kita perhatikan ketika kita ingin membuat sebuah produk lokal. Dan nanti buat teman-teman mungkin bisa untuk menggali lebih lanjut dengan mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Heri. Dan selanjutnya kita akan memasuki kepada sesi tanya jawab. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah antusias dalam mengajukan pertanyaan. Langsung saja, di sini kita sudah memilih 4 pertanyaan yang akan bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kepada Saudara Hanin, sekali lagi dipersilakan kepada Saudara Hanin untuk menyalakan mikrofonnya. Kepada Saudara Hanin, apakah sudah dapat menyalakan mikrofonnya? Selamat siang, Saudara Hanin. Dan untuk pertanyaan pertama ini diajukan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Medanita. Baik, kepada Saudara Hanin, apakah sudah dapat menyalakan mikrofonnya? Sekali lagi kepada Saudara Hanin. Baik. Baik, sepertinya akan kita lanjutkan terlebih dahulu kepada penanya berikutnya, yaitu kepada Saudara Ramanda Gofari. Sekali lagi kepada Saudara Ramanda Gofari, mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Mohon untuk menunggu kepada Saudara Ramanda Gofari. Akan kami coba untuk unmute. Mohon maaf, sepertinya Saudara Hanin sudah bergabung dengan kita. Jadi akan kita coba untuk kembali kepada pertanyaan pertama, yaitu kepada Saudara Hanin. Dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Mohon maaf, di sini hujan deras, bisa diulangi? Ya, kepada Saudara Hanin dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya kepada Ibu Medanita. Halo? Atau saya jawab dari chat aja, Mbak? Gimana? Iya, Bu, akan coba saya bacakan saja ya, Bu, untuk pertanyaannya. Iya, boleh. Baik.
Untuk pertanyaannya, mohon berikan tips agar kita bisa konsisten menjual suatu produk karena biasanya jika penjualan dapat mengalami penurunan. Seperti itu, Bu. Oh, oke. Ya. Terima kasih Mbak Hanin atas pertanyaannya yang luar biasa. Memang kalau mental tuh dibutuhkan banget ya. Artinya gini, kadang yang namanya bisnis itu tidak harus selalu di atas, tapi nggak harus di bawah terus gitu ya. Perlu yang pertama, kalau saran saya sih ikutan komunitas. Itu penting banget. Kenapa? Di saat mental kita down kadang gitu ya, itu ada teman, ada community yang selalu mengingatkan. Artinya sama-sama berjuang, sama-sama untuk sukses bareng-bareng gitu ya. Terus yang kedua, tipsnya mungkin pada saat kita lagi kurang penjualan, coba promo. Artinya kita memancing orang, misalkan gini, teman-teman misalkan pasang harga awalnya 50.000 gitu ya. Nggak apa-apa untuk anggap itu biaya iklan gitu ya. Anggap aja promo buy one get one kayak gitu. Itu nanti misalkan dibatasi aja, misalnya waktunya 1 hari atau 2 hari. Itu kan nanti lama-lama, oh iya produknya enak nih, pasti dia akan repeat order kalau itu memang dirasa value-nya cukup gitu. Yang ketiga, coba perbaiki tadi tips yang saya berikan di awal ya, tentang konten, foto, video, atau mungkin temennya temen kasih review, misalkan, ini saya kasih ya, saya suka gitu kadang ya, saya kasih, tolong kasih review ya, misalkan bakso gitu ya, enak, nanti kan dia kata kita tuh pasti lama-lama kan, di mana, nanti itu, jadi MLM, mulut ke mulut gitu ya, mulut lagi ke mulut gitu, jadi MLM-nya berjenjang seperti itu ya. Terus yang ketiga, terkait tadi ya, gimana sih yang namanya down, tadi kembali ke niat gitu ya. Karena apa? Karena niat bisnis itu yang utama. Motivasi kita apa sih? Misalkan ketika kita punya motivasi, Bu, saya ingin haji. Kita kan pasti butuh biaya ya gitu ya. Atau ingin sedekah lebih banyak. Nah, itu motivasi kita sehingga kita nggak akan mudah untuk down. Ketika down, ya namanya bisnis pasti ada down-nya gitu. Tapi ketika kita nanti menghasilkan yang luar biasa itu lumayan banget gitu ya. Artinya kita sudah perlu ada mental yang cukup. Gimana caranya supaya lebih oke lagi? Coba baca kesuksesan orang-orang yang memang dimulai dari bawah. Yang namanya sukses nggak mungkin ujuk-ujuk ya, pasti juga berjenjang. Seperti itu jawabannya. Terima kasih Mbak Lisa, Mbak Anin. Baik, terima kasih kepada Ibu Medanita atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Saudara Hanin atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada penanya yang kedua, yaitu kepada Saudara Andriana K. Sekali lagi kepada Saudara Andriana K, mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan kedua ini ditujukan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Niken. Baik, sekali lagi kepada Saudara Andriana, apakah dapat menyalakan mikrofonnya? Selamat siang, Saudara Andriana. Kepada Saudara Andriana, mohon untuk menyalakan mikrofon dan juga kameranya. Siang Mbak, maaf lagi mati, lagi hujan deras di sini. Oke, baik Mbak. Nggak apa-apa, bisa langsung saja ke pertanyaannya ya. Dipersilakan kepada Saudara Andriana. Pertanyaannya tadi bagaimana kita bisa menjadi star seller? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Andriana, pertanyaannya. Bisa langsung saya jawab ya, Mbak Lisa ya? Iya Bu, bisa Bu. Iya. Nah, kebetulan sebetulnya kalau misalnya pengen tahu bagaimana cara menjadi star seller, kalau tadi sebetulnya Mbak Andriana sudah menyimak gitu ya, pembicara kita dari 1, 3, dan 4, harusnya bisa gitu ya dengan mudah untuk memenuhi kriteria star seller. Nah, untuk star seller sendiri, jadi kalau di marketplace itu namanya macam-macam ya Mbak ya. Kalau di Shopee mungkin namanya star seller gitu ya. Kalau misalnya di Tokopedia, di Bukalapak nanti beda-beda lagi. Nah, kalau di Shopee itu atau mungkin di beberapa marketplace itu, sebenarnya kenapa sih gitu ya, kok seseorang itu penjual itu harus, bukannya harus sih maksudnya, kenapa sih, pengen gitu ya menjadi star seller? Karena biasanya star seller atau mungkin, level-level pembeli yang level-level penjual yang mempunyai, peringkat gitu ya,
istilahnya punya nama gitu ya, dikasih nama star seller atau mungkin pembeli premium gitu ya, penjual premium gitu ya, biasanya punya kelebihan gitu ya. Di antaranya adalah biasanya produknya akan cepat naik gitu. Jadi ketika kita seorang penjual itu pembeli itu mencari barang, nanti pencarian barang biasanya produk yang keluar itu yang star seller itu biasanya lebih di atas. Terus kemudian yang kedua adalah ini ya mendapatkan kepercayaan dari pembeli atau customer. Jadi, oh kalau star seller itu otomatis tokonya sudah terverifikasi nih oleh si Shopee-nya atau mungkin di Tokopedia-nya gitu ya atau di lain-lainnya. Nah, kemudian caranya seperti apa? Jadi kalau di Shopee itu ada beberapa kriteria. Yang pertama mungkin kriteria penjualan gitu ya. Dalam 1 bulan biasanya minimal harus bisa menjual 30 kali pembelian. Jadi harus ada 30 kali pembelian dengan orang yang berbeda gitu. Terus kemudian rating ininya rating reviewnya atau ulasannya biasanya lebih dari 4 atau 4,5 gitu ya, saya udah lupa gitu ya, coba nanti bisa dicek lagi. Terus kemudian dari pembalasan chat. Nah, biasanya kenapa sebagai seorang penjual itu harus responsif gitu ya, karena itu juga dinilai gitu. Ketika kita memang tokonya aktif, chatnya terbalaskan dengan cepat, terbalas semua, biasanya nanti rating tokonya akan naik. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya biar kita bisa memenuhi segala kriteria itu, ya kita runut satu persatu. Nah, mungkin kalau yang paling susah biasanya adalah pembelian gitu ya. Saya baru jualan nih gitu kan. Gimana caranya orang itu bisa beli banyak ke saya gitu kan. Nah, rekan-rekan bisa ini. Biasanya kalau berjualan kan nggak cuma di marketplace ya, biasanya punya Facebook, punya Instagram, punya WA, itu bisa dimanfaatkan semuanya. Jadi ketika kita sudah buka toko misalnya di Shopee, terus kemudian ada seorang pembeli yang ngechat kita di WA. Nah, kita bisa arahkan semuanya. Jadi trafficnya itu kita arahkan ke Shopee. Mbak, di Shopee lagi ada promo nih gratis ongkir gitu kan. Mau nggak gitu ketika pembeliannya di Shopee saja gitu. Jadi tidak secara langsung. Terus kita jelaskan juga lebih aman Mbak nanti trackingnya bisa real time. Terus kemudian selain gratis ongkir, jadi bisa keamanannya lebih terjaga gitu ya. Nah, jadi kita arahkan traffic-traffic dari luar Shopee-nya masuk ke Shopee. Itu yang pertama untuk meningkatkan penjualan. Nah, terus yang kedua, bisa tadi seperti cara dari ini apa namanya Bu Medanita ya, kalau misalnya ada rekan dekat gitu ya, teman dekat, nggak apa-apa kita ini kita ajak gitu kan. Setelah dikasih sampel boleh dong, saya mau beli gitu kan. Bisa nggak belinya kita lewat Shopee aja gitu. Nanti kita mungkin bisa tawarkan bonus atau mungkin kita tawarkan tambahan sampel gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian itu untuk syarat pembelian. Nah kemudian untuk syarat chatting ya otomatis kita harus ini ya aktif-aktif gitu ya. Jangan cuma buka Shopee itu cuma untuk membeli, justru kan kita kan penjual gitu ya, jadi harus aktif-aktif untuk ini share. Jadi kalau sekarang itu di Shopee itu kan sudah seperti Instagram, jadi bisa share feeds, bisa share story, bisa live juga gitu kan. Jadi kita pun harus aktif. Nah, kemudian bagaimana tentang review? Nah, review ini biasanya anak-anak muda nih yang kreatif gitu ya. Biasanya setelah pembelian, nanti ketika di kotak pembeliannya, di boxnya, di packagingnya, kita berikan selembar kertas gitu ya, ucapan terima kasih dan permintaan review. Nah, jadi di situ seakan-akan yang menerima tuh merasa, wah saya dihargai nih gitu kan. Saya beli dikasih terima kasih, terus kemudian oh dia butuh review gitu. Terus kita sampaikan nih kalau bisa dikasih foto atau mungkin boleh di video gitu ya. Bahkan ada pun yang sekarang penjual yang kreatif adalah mereka mengadakan ini ya lomba gitu ya, biasanya ada kontes. Jadi reviewnya dilombakan lagi gitu. Jadi bisa dapat hadiah lagi. Seperti itu Mbak, kira-kira pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Lisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Niken atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Saudara Andriana atas pertanyaannya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan kepada penanya yang ketiga, yaitu kepada Saudara Dian Setiawati. Sekali lagi kepada Saudara Dian Setiawati, mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan ketiga ini ditujukan kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Oto. Baik, sekali lagi kepada Saudara Dian Setiawati, apakah sudah dapat menyalakan mikrofonnya? Ya, terima kasih. Baik, dipersilakan kepada... Terdengar ya? Iya, terdengar Ibu. Oh iya. Dipersilakan kepada Ibu Dian untuk mengajukan pertanyaannya.
Terima kasih. Pertanyaan saya kepada Bapak Uto Riyadi, Iya, Bu. di mana tantangan persaingan produk lokal dengan produk luar negeri ini sangat besar ya Pak ya, jadi tantangannya sangat berat. Bagaimana langkah kita jika produk luar negeri lebih menarik minat masyarakat karena produk mereka sudah ada branded. Padahal beberapa produk kita yang itu sudah diimpor oleh mereka, kemudian diberi label, kemudian dikembalikan ke negara kita sendiri sehingga masyarakat kita membelinya. Nah, bagaimanakah cara menaikkan pamor produk kita agar masyarakat itu lebih meminati produk kita gitu Bapak? Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Ini pertanyaan menarik ya. Ada beberapa juga menyampaikan hal yang terkait seperti itu. Tapi Ibu Dian ini merangkum semuanya. Hal yang pertama dilakukan lokal brand itu adalah memperkenalkan atau melengkapi standarnya. Jadi ya biasanya dalam satu produk itu dia sebutkan produk ini terbuat dari ini, kemudian ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak boleh lupa juga bahwa produk itu terkait dengan budaya, dengan etiket. Jadi misalnya kalau produk-produk luar negeri itu biasanya color-nya itu warnanya itu tidak ada warna-warna yang menarik, yang tajam. Warnanya itu selalu warna yang kalem, ya yang lembut. Nah, kita mungkin perlu juga mengadopsi hal-hal seperti itu tergantung pasarnya. Kalau misalkan untuk pasar lokal kita akan masuk misalkan produk itu kita sasar banyak dipakai di Madura. Kita harus berani dengan kemasan-kemasan dengan warna-warna yang menonjol karena budaya di tempat itu juga seperti itu. Yang ketiga itu terkait dengan musim, ya season. Season ini musim itu kayak begini Bu, misalnya hari ini orang suka dengan desain yang di-endorse oleh satu orang terkenal selebriti gitu. Nah, ini kita bukan mengimitating, tapi kita mereplika dan merubah, menginovasi produk itu dengan tambahan-tambahan aksesori. Memang mungkin jangka pendek belum bisa kita ngejar target marketing. Tapi di jangka menengah pasti akan terkejar. Banyak sukses story yang menyebutkan. Yang terakhir, yang paling utama Bu, dalam satu persaingan untuk harga. Tadi ada beberapa narasumber menyebutkan dalam harga ini ada promo, ada diskon, ada ya itulah artinya itulah kira-kira kiat-kiat yang cepat, yang quick win yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bu, semoga berhasil. Baik, terima kasih kepada Bapak Oto atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Saudara Dian atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada penanya yang keempat, yaitu kepada Saudara Winda Sriwulan. Sekali lagi kepada Saudara Winda Sriwulan, mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Dan pertanyaan keempat ini ditujukan kepada narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Heri. Baik, sekali lagi kepada Saudara Winda, apakah sudah dapat menyalakan mikrofonnya? Selamat siang, Saudara Winda. Sekali lagi kepada Saudara Winda, mohon untuk menyalakan mikrofonnya.
Baik, sepertinya akan kita coba lanjutkan terlebih dahulu kepada penanya berikutnya, yaitu kepada Saudara Idil Fitri. Sekali lagi kepada Saudara Idil Fitri, mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Selamat siang, Saudara Idil. Kepada Saudara Idil Fitri, mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Baik, sepertinya akan kita lanjutkan lagi kepada penanya berikutnya, yaitu kepada Saudara Roni. Sekali lagi kepada Saudara Roni, mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Heri. Baik, kepada Saudara Roni, apakah sudah dapat menyalakan mikrofonnya? Sudah, Pak, Bu. Baik, kalau begitu langsung saja dipersilahkan kepada Saudara Roni untuk mengajukan pertanyaannya. Kepada Saudara Roni, dipersilahkan. Baik, sepertinya terdapat kendala. Jadi akan coba saya bacakan saja untuk pertanyaan dari Bapak Roni, yaitu bagaimana kita dapat bersaing dalam revolusi industri 4.0 dalam ranah perekonomian, karena khususnya di Tanjung Jabung Barat banyak yang bisa dipasarkan. Apakah kita bisa bersaing dengan sumber daya yang ada? Karena revolusi industri 4.0 ini juga mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital. Begitu Pak untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Tadi Pak Roni ya berkaitan masalah tentang bagaimana ya berkaitan masalah persaingan bisnis ya, apalagi bicara tentang revolusi 4.0 ya. Dan kaitannya dengan kondisi ekonomi hari ini ya. Dan bagaimana sendiri dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini berarti cukup lebih terbatas ya. Saya ini kalau bicara ini tentunya nanti kaitannya dengan Pak Oto Riyadi ya. Karena memang di kelembagaan ini saya perhatikan ya khususnya bicara Tanjung Barat sudah melakukan upaya ya peran pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan trust dalam perdagangan khususnya berbasis e-commerce ya, salah satunya kopi daerah ya. Diberikan tunggal komposit ya, memang menjadi tren dari hari ini ya, salah satu sektor komoditi yang memang hari ini berkembang di Tanjung Jabung Barat, salah satunya kopi. Memang kita salah satu kopi Liberica ini memang salah satu jenis kopi yang khas. Untuk di Indonesia sendiri hanya ada 2 titik ya, salah satu Tanjung Barat dan Pekanbaru. Walaupun di Pekanbaru dari sisi perkebunannya memang ataupun dari sisi pemasarannya tidak sepopuler Tanjung Jabung Barat. Namun Tanjung Jabung Barat berhasil mengeluarkan brand sendiri ya, Liberica Tunggal Komposit dari produk-produk kopi yang seperti Arabica ya, yang memang sudah memasar di tingkat daerah lain-lain seperti Kerinci ya sampai ke Medan ataupun di daerah sampai ke Papua. Namun Tanjung Jabung Barat salah satunya produk yang memang bisa dijadikan ya, dan melibatkan banyak pihak, salah satunya pemerintah. Ya, ada salah satu produk kopi yang memang sudah masuk ke dunia digital, masuknya ke marketplace ya, salah satunya kopi Betara. Ya, kopi Betara ini sudah mereka bekerja sama ya, apakah itu dengan lembaga brandingnya Bank Indonesia ya, salah satu Bank Indonesia yang ikut serta dalam mempromosikan produk
kopi daerah, terus juga bekerja sama salah satu CSR tadi kita bicara tentang responsibility tadi ya, dari PetroCina. Jadi perusahaan PetroCina ikut juga peduli terhadap brand-brand lokal ya, yang memang hari ini sedang menjadi ikon daerah Kabupaten Tanjung Barat, salah satunya Pilibrika. Jadi salah satu produknya itu kopi Aristo ya, Betara, yang memang sudah bisa bekerja sama banyak pihak dalam hal ini termasuk Bank Sentral ya, Bank Indonesia dan PetroCina termasuk Kabupaten Tanjung Barat menerbitkan sertifikasi kepada setiap pelaku usaha ya. Jadi memang pelaku usaha itu sumber daya yang ada di Aristo Betara tersebut sudah dilengkapi dengan sertifikasi sehingga untuk membangun trust tadi ya. Nah, untuk promosinya tentunya pemerintah dalam proses digitalisasi ini memang kita belum begitu masif ya, namun dari sisi seperti kita sampaikan di awal, untuk tips masalah pemerataan internet, hari ini pemerintah daerah sedang berupaya besar bagaimana bisa menginternetkan ke seluruh 13 kecamatan 134 desa. Hari ini sedang diprogramkan masuk rencana Renstra ya, rencana strategis Kabupaten Tanjung Barat dan rencana kerja jangka pendek ya, terkait masalah tower, sehingga ini kita akan melibatkan banyak pihak, khususnya apakah itu ISP ya, provider yang memang lembaga plat merah, apakah Telkom ataupun provider lainnya yang memang bisa jadi mitra kita, bagaimana nanti membangun tower-tower setiap kecamatan, ya, tower-tower setiap kecamatan ya, ini akan diperhitungkan bagaimana pembiayaannya dan pemerintah yang menyelenggarakan. Nah, dalam proses ini juga tentunya sustainable, berkelanjutan, tidak bisa dalam satu waktu kita bisa menegakkan tower-tower ini yang nanti tower ini akan melakukan spot ya, penyebaran informasi internet ini kepada setiap satu kecamatan itu ada satu kelurahan 9 desa. Ya, kita kebetulan juga Tanjung Barat ini secara geografis memang daerah pantai ya, terpisah ada beberapa banyak sungai sehingga memang secara infrastruktur kita harus perlahan dan berkelanjutan ya. Intinya pemerintah hari ini kalau dari sisi informasi penyediaan layanan online ya, silakan aja buka di tanjungbarat.go.id ya. Itu salah satu layanan kita dari sektor perpajakan, memberikan informasi kepada masyarakat kita untuk mempromosikan produk-produknya. Silakan Bapak Ibu sekalian buka ya. Ini memang portalnya host masih belum terintegrasi pointingnya ke .go.id ya. Namun pada prinsipnya kita sudah bagaimana mempromosikan seluruh masyarakat kita yang terlapor wajib pajak dan bisa mempromosikan produknya berbasis online dan secara gratis. Karena ini salah satu bentuk upaya pemerintah hari ini bagaimana memberikan informasi dan percepatan informasi kepada semua pelaku usaha khususnya brand lokal yang mampu nanti bisa bersaing ke produk-produk lainnya. Ya, mulai dari informasi seperti layanan marketplace. Jadi namun ini layanan pemerintah yang memang menyediakan secara gratis. Silakan masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak ya bisa menyampaikan informasinya dan melengkapi informasinya, nanti bisa kita lengkapin datanya dan nanti terdaftar di website tanjungbarat.web.id ya. Di sana mungkin itu singkat kata yang bisa kami sampaikan terkait masalah peran pemerintah dalam promosi ya terkait masalah produk lokal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Saudara Roni atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan sesi ngobrol-ngobrol kita dengan key opinion leader kita yang tadi sempat terputus di awal, yaitu dengan Kak Dini Valdiani. Selamat siang lagi nih Kak Dini. Selamat sore Mbak. Baik, ternyata sudah sore ya Kak ya. Sudah tetap sore. Semangat ya Kak Dini. Tetap semangat. Luar biasa. Nah, setelah sama-sama kita dengarkan nih Kak, pemaparan dari keempat narasumber yang luar biasa banget. Dan tadi juga di awal Kak Dini sempat menyebutkan beberapa bisnis online yang sudah Kak Dini geluti. Kalau dari Kak Dini, dari keseluruhan bisnis online tersebut, marketplace apa aja sih Kak yang Kak Dini gunakan? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya semuanya saya pakai. Jadi ada Shopee, ada Tokopedia sama Bukalapak. Cuman memang karena produk saya adalah produk perempuan ya, maksudnya bukan perempuan sih, tapi lebih ke segmennya ke perempuan karena hair tonic untuk hijabers awalnya.
Jadi memang yang paling tinggi itu di Shopee gitu. Karena seperti kita ketahui Shopee itu kan memang ibu-ibu ya, maksudnya target sasarannya itu emang perempuan lah gitu. Jadi saya emang paling tinggi penjualan di Shopee gitu. Begitupun dengan reseller-reseller saya udah saya survei, semuanya juga sama. Mereka tuh paling tingginya di Shopee. Setelah itu baru Tokopedia dan Bukalapak. Karena seperti kita ketahui ya memang Bukalapak kan banyaknya bapak-bapak ya gitu. Itu sih Mbak, kalau di marketplace. Nah, setelah menggeluti bisnis online itu sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak tantangan yang pernah Kak Dini rasakan? Ya kalau saya gini, jadi sengaja memang saya punya jualan itu semua platform saya punya ya. Maksudnya di Instagram kita pun tetap menerima jualan via DM, di WhatsApp tetap ada, Line juga ada gitu. Jadi soalnya kadang nggak semua orang itu mengerti atau punya marketplace. Jadi ada beberapa customer saya tuh memang nggak suka main Shopee atau Tokopedia. Jadi mereka nggak ngerti gitu kalau kita kasih linknya saya nggak punya Mbak. Nah, jadi kita melayani penjualannya di DM, IG, dan WhatsApp dan lain tetap jalan gitu. Jadi kalau saran saya, ini kadang-kadang soalnya sering nih Mbak kejadian. Saya juga kan termasuk pembelanja online ya, maksudnya hobi banget belanja lah gitu ya. Saya juga kadang suka merasa agak males gitu ya kalau belanja sama suatu online shop yang mempersulit gitu. Jadi kayak misalnya gini, saya DM di IG, Mbak, saya boleh beli ini nggak? Ya Mbak silakan hubungi WhatsApp kami atau apa segala macam gitu. Jadi kayak aduh saya males nih, saya udah pengen belanja di sini aja gitu. Kalau saya pindah ke page yang lain, takutnya saya udah keburu ilfil. Kadang-kadang suka kayak gitu ya Mbak gitu. Jadi saya menerima semuanya gitu. Jadi kalau dia mau belanja di DM silahkan. Misalnya mau minta link Shopee, ada kadang yang minta link Shopee gitu ya. Karena saya nggak bisa ngasih di link DM, saya WhatsApp gitu. Mbak berapa WhatsAppnya? Saya WhatsApp gitu. Jadi saya mencoba mempermudah yang penting dia enak aja gitu kalau belanja. Karena kadang-kadang kalau kitanya suka mempersulit gitu ya, maksudnya kayak yang kita cuma jualan di Shopee, kita cuma menerima di website. Nah itu tuh bikin beberapa customer jadi drop dan akhirnya saya cek mereka nggak melanjutkan pembelian gitu intinya gitu. Jadi baiknya ini saya bukannya gimana ya, maksudnya saya juga sebagai pembelanja sekaligus saya juga punya jualan. Sebaiknya memang kita tuh punya semua akses ya untuk melayani pembelian itu gitu. Gitu sih Mbak. Luar biasa, berarti memang penting banget ya Kak untuk kita memperhatikan kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen ya Kak. Betul. Terakhir nih Kak, closing statement dari Kak Dini untuk webinar kita pada hari ini. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin nih sama para narasumber, bukan bermaksud menggurui atau bagaimana ya. Maksudnya saya cuma sharing aja gitu. Tapi saran saya memang kayaknya sekarang kita semua kalau jualan memang harus punya versi online-nya gitu. Dan versi online-nya pun sebaiknya kita punya semua platformnya gitu. Jadi jangan cuma mengandalkan jualan di satu marketplace, tapi coba di semua marketplace. Kalau memang dirasa cocok ya untuk segmentasinya gitu. Kayak saya sebenarnya memang hair tonic untuk perempuan, tapi ternyata di Tokopedia tetap ada yang beli gitu. Di Bukalapak pun ada, meskipun tidak banyak gitu. Karena maksud saya nggak apa-apa kita punya aja semua. Toh mereka juga kita bikin akun itu nggak bayar ya. Maksudnya nggak yang kayak kita buka toko kios gitu kan kita harus bayar gitu ya. Kalau itu kan nggak besar lah gitu sih potongannya gitu. Nah terus kemudian jangan melupakan juga yang konvensional gitu. Jadi maksudnya konvensional di sini tetap buka yang via WhatsApp, tetap jualan di WhatsApp Story, tetap buka Facebook punya, Instagram punya. Menurut saya semua jalan harus kita coba gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan, aduh saya males hanya sukanya dijualan di Shopee. Ya udah berarti rezekinya dari Shopee aja. Kalau menurut saya semua aja dicoba karena kita nggak pernah tahu pelanggan itu datangnya dari jalur yang mana gitu. Itu sih kalau menurut saya Mbak. Ya yang bisa saya sharing lah gitu. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Kak Dini sudah bersedia untuk sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kak Dini. Sama-sama Mbak. Baik, selanjutnya diingatkan kepada seluruh peserta webinar bahwa sesaat lagi kami akan mengumumkan 6 penanya terpilih lainnya yang akan mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000 untuk masing-masing orangnya. Oleh karena itu, kepada seluruh penanya harap untuk menyalakan kameranya atau on cam saat ini juga, karena nanti ketika nama Anda dipanggil, jika tidak menyalakan kamera, maka hadiah dapat hangus. Jadi diingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengajukan pertanyaan,
Harap segera menyalakan kameranya atau on cam karena sesaat lagi kami akan mengumumkan 6 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000. Selain itu, diingatkan juga kepada seluruh peserta bahwa saat ini sudah ada link absensi pada kolom chat dan sudah dapat diisi. Namun sebelum itu, saya akan mengecek terlebih dahulu nih semangat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua pada sore hari ini. Untuk teman-teman dan juga Bapak, Ibu yang masih semangat, boleh banget mengklik fitur raise hand. Masih ditunggu untuk fitur raise hand-nya. Untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu yang masih semangat, silahkan mengklik fitur raise hand. Luar biasa. Teman-teman, ayo yang belum raise hand, yuk kita raise hand. Recording in progress. Mohon maaf. Mohon maaf, sepertinya tadi ada sedikit kendala. Mbak, suaranya masih di mute. Selamat sore. Masih belum terdengar ya? Nggak ada suaranya, Mbak. Selamat sore. Sepertinya suaranya belum masuk. Mohon untuk, baik, sepertinya suara saya sudah masuk kembali. Mohon maaf karena tadi sempat ada sedikit kendala. Sekali lagi nih, tadi setelah, baik, sepertinya sudah dapat kita saksikan nih di layar Zoom kita masing-masing. Di situ sudah ada nama-nama dari 6 penanya terpilih yang mendapatkan voucher e-money. Selamat kepada Saudara Budi Setiawan, selamat juga kepada Saudara Ramanda Gofari, selamat kepada Saudara Syarifuddin, selamat kepada Saudara M. Holidi, selamat kepada Saudara Idil Fitri, dan terakhir selamat kepada Saudara Darmayanti. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada 6 penanya terpilih yang berhasil mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000. Untuk ke-6 penanya terpilih yang namanya ada di layar, mohon untuk mengirimkan direct message atau DM kepada host kami, yaitu mengirimkan nomor telepon dan juga bentuk voucher e-money yang dipilih. Sekali lagi kepada 6 penanya terpilih yang namanya ada di layar, mohon untuk mengirimkan nomor telepon dan juga bentuk voucher e-money yang dipilih kepada host kami. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada 6 penanya terpilih. Baik, tidak terasa ternyata sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada keempat narasumber yang sudah bersedia untuk memaparkan materinya yang luar biasa pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Key Opinion Leader kita, yaitu Kak Dini, yang sudah bersedia untuk berbagi pengalamannya kepada kita semua.
Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti kegiatan pada hari ini dengan tertib dan juga antusias. Saya, Lisa Maisyura, selaku moderator pada hari ini, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leave. Terima kasih Bu Niken. Recording stopped. Bu Medi.